Oke. Graf khusus terakhir yang akan kita bahas itu adalah graf dual. Nah, asumsikan G merupakan graf planar. Jadi istilah untuk dual dari suatu graf itu berlaku untuk graf yang merupakan graf planar. Nah, maka dual dari graf planar itu biasanya ditonasikan dengan G bintang, di mana dual dari graf G itu atau dual dari graf planar itu diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap daerah di graf G, daerah itu apa sudah dibahas tadi ya. Pada setiap daerah di G, buat setiap sebuah vertex V bintang yang merupakan vertex untuk G bintang. Nah, kemudian untuk setiap sisi E di graf G, tarik sisi E bintang yang menjadi sisi untuk G bintang, di mana sisi E bintang ini memotong sisi E. Sisi E bintang menghubungkan dua buah vertex yang ada di G bintang. Nah, kemudian untuk E yang salah satu vertexnya merupakan vertex berderajat 1, maka sisi E bintangnya merupakan loop. Kita langsung lihat contohnya biar lebih terbayang. Nah, perhatikan graf ini. Ada 5 buah vertex, kemudian tidak ada sisi yang saling berpotongan ya. Tidak ada sisi yang saling berpotongan, maka graf ini merupakan graf planar. Nah, kita tidak perlu membentuk graf bidangnya lagi, atau ini bisa dikatakan merupakan graf bidang untuk graf planar ini. Nah, banyaknya sisi adalah ini sisi pertama, ini sisi kedua, kemudian ini sisi ketiga. Apakah ini sisi keempat? Tidak, karena daerah ini itu satu kesatuan dengan daerah ini, bisa melalui ini. Jadi yang harus ada sekat, bukan apa ya sisi yang memisahkan atau sedemikian sehingga kayak dari sini ke sini itu kan tidak ada jalannya untuk mereka terhubung daerah ini dengan daerah ini. Mereka terisolasi di sini, ini juga terisolasi. Kalau ini tidak terisolasi dengan ini, mereka dalam satu kawasan kok. Ya, jadi dalam graf ini ada 3 buah daerah. Oke, let's say daerah 1, daerah 2, kemudian yang di luar ini adalah daerah 3. Daerah 3 ini bukan hanya di sini aja, ini juga masuk daerah 3, daerah sini juga masuk daerah 3, begitu juga di sini. Nah, langkah pertama adalah kita harus membuat vertex untuk menjadi anggota dari dual dari graf planar ini. Nah, misal tuliskan vertex di sini, kita buat vertex di sini, buat juga vertex di sini, boleh di sini, boleh di sini. Cuman biar sama dengan yang sudah saya ilustrasikan, yang sudah diilustrasikan di sini, saya buat vertexnya di sini aja. Nah, 3 buah vertex ini menjadi vertex di graf dualnya. Nah, langkah berikutnya untuk menjadi sisi adalah dia harus memotong setiap sisi yang sudah ada di graf G. Yang berwarna hitam ini adalah graf G. Nah, maka hubungkan ini untuk memotong sisi yang ini jadi seperti ini. Kemudian harus memotong sisi yang ini juga, dia ke sini. Kemudian harus memotong sisi ini juga, ketemunya dengan vertex ini. Kemudian sudah ya, karena yang di sini kan vertex ini dibatasi oleh 3 buah sisi, yaitu sisi ini, dan sisi ini. Jadi vertex ini sudah memotong semua sisinya. Sekarang vertex yang ini, dia dibatasi oleh 3 buah sisi, yaitu ini, dan ini. Maka untuk memotong sisi yang ini, dia sudah ketemu dengan sisi yang ini. Kemudian untuk memotong sisi yang ini, dia keluar ini, dia harus ke vertex mana? Ya, ke vertex ini. Karena di daerah ini adanya satu buah vertex ini. Kemudian dia harus memotong sisi yang ini. Dia harus kemana? Ya tentunya ke vertex ini. Karena di luar ini, daerah yang di luar ini diwakili oleh satu buah vertex di sini. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya vertex ini. Vertex ini dia dibatasi oleh berapa daerah? Yaitu dibatasi oleh sisi yang ini, dibatasi oleh sisi yang ini, dan dibatasi oleh sisi yang ini. Sisi yang ini kan belum tersentuh tuh. Nah, dia harus kemana vertex ini? Kalau dia memotong ini, maka dia membentuk loop. Nah, itulah yang disebut tadi di sini bahwa untuk sisi E yang salah satu vertexnya merupakan vertex berderajat 1, maka sisi E bintang merupakan loop. Nah, kita kan tadi dari sini harus kalau memotong sisi ini udah, memotong sisi yang ini dibatasi lagi, memotong ini udah, yang ini juga di sini udah, yang di sini juga udah. Nah, sekarang kalau kita mau memotong sisi yang ini tadi kan belum ada di sini. Kita harus memotong sisi yang ini, di mana sisi ini salah satu vertexnya berderajat 1, maka sisi E bintangnya yaitu yang sedang saya lukiskan ini disebut dengan loopnya. Jadi menjadi loop dia.
Nah, ini dia. Nah, sekarang tuliskanlah dual dari graf tersebut. Nah, inilah dia. Atau yang berwarna merah ini menjadi dual dari graf yang berwarna hitam. Rapinya ini ya. Oke, itu dia. Nah, ada lemma yang mengatakan bahwa asumsikan G merupakan graf planar terhubung. Jika pada graf G itu banyaknya vertex adalah N, pada graf planar itu ya, kemudian banyaknya sisi adalah E dan banyaknya daerah adalah R, maka pada dual dari grafnya tadi, banyaknya vertex sama dengan banyaknya daerah. Jadi, kalau graf G itu kondisinya adalah seperti ini, maka kalau pada dualnya, berapa banyak sih vertexnya, yaitu sama dengan banyaknya daerah di graf G tadi. Nah, berapa banyak sih sisi pada dual graf itu, yaitu sama dengan banyaknya sisi yang ada di graf original atau graf planarnya tadi. Kemudian berapa banyak sih daerah di dalam dual graf ini, yaitu sebanyak vertex yang ada di graf planar tadi. Oke. Nah, coba kalian benar nggak sih lemma ini berlaku di sini? Jadi graf planarnya itu adalah graf yang berwarna hitam ya, sedangkan dual dari grafnya itu adalah graf yang berwarna merah. Lihat berapa banyak vertex, berapa banyak sisi, dan berapa banyak daerah pada graf yang berwarna hitam ini, dan berapa banyak vertex, sisi, dan daerah yang ada pada graf yang berwarna merah ini. Oke, yang warna hitam di sini adalah graf planarnya, yang graf C ini merupakan dual dari graf planar tadi. Yang B ini adalah proses untuk menjelaskan ke kalian membentuk graf dualnya. Oke. Nah, aplikasi dari graf dual adalah merepresentasikan peta. Vertex, jadi kalau kita membuat suatu peta, itu vertex menyatakan wilayah. Jadi kan bayangkan suatu peta misalnya seperti ini. Oke, ini peta. Kemudian yang di dalam ini kita nyatakan sebagai, ini kan daerah nih, nyatakan sebagai vertex. Kemudian yang menjadi sisi itu adalah keterhubungan langsung atau berbatasan langsung antara dua buah wilayah. Jadi ini sisinya, kemudian ini sisi, kemudian ini sisi, ini sisi, ini sisi. Itu yang dimaksud dengan aplikasi dari dual graph ini. Oke, by the way, saya kembali ke sini sebentar. Membangun graf dual dari ini tidak harus selalu yang di luar ini daerahnya di sini ya. Boleh jadi tidak unik ya. Maksudnya adalah boleh jadi kamu menuliskannya itu misalnya titiknya itu yang untuk daerah terluar ini adalah di sini. Ini ada vertex, ini vertex daerah 1, ini vertex di daerah 2, ini vertex yang mewakili di daerah terluar ini atau daerah 3. Nah, maka untuk ini hubungannya ke sini memotong sisi ini. Kemudian dia harus memotong sisi ini, maka seperti ini. Kemudian ini harus memotong sisi ini, ketemunya ke vertex ini, jangan ke sini. Nah, kemudian dari sini di daerah ini dia dibatasi oleh 3 daerah ini, 3 sisi. Sisi ini sudah terpotong, kemudian sisi ini dipotong jadi ini. Kemudian melalui sisi yang ini jadinya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan sisi ini? Nah, sisi ini kan ini adalah daerah terluar di mana sisi ini vertex ini berderajat 1. Maka dualnya itu adalah dipotong ini kembali ke vertex tadi lagi. Jadi suatu loop. Jadi dual dari suatu graf itu tidak unik atau tidak tunggal. Oke, sekian tentang dual graf.